Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ibu. Pagi, Ibu. Kita lanjut ya kuliahnya. Ini sudah minggu ke-6, minggu depan minggu ke-7. Setelah itu UTS ya, siap-siap mulai dibaca-baca. Sehingga kalau ada sesi waktu luang kalian bisa tanya-tanya gitu ya ke Ibu. Bu, saya nggak paham ini gitu ya. Kayaknya jarang tanya ya, mudah-mudahan paham ya semuanya ya. Karena Ibu juga nggak tahu nak ya, dari tugas aja. Kalau tugas sih kayaknya aman-aman aja ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang fungsi pembangkit momen ganda ya. Oh iya, jadi ujiannya nanti, ujian TS1, Ibu tuh seperti peluang ya. Jadi nanti soal akan Ibu email ke kalian, dikasih password gitu. Nah, kemudian nanti kalian kerjakan dalam jangka waktu 2 jam. 1 jam itu untuk untuk ya menata jawaban dan upload di LMS IPB gitu ya. Jadi nanti seperti itu, seperti peluang ya. Jadi kalian sudah nggak asing. Sehingga setiap orang nanti soalnya bisa beda-beda ya, karena Ibu membuat soal variasinya banyak gitu ya. Nah, untuk hari ini ya, tugasnya yang di PowerPoint aja. Nanti saya sediakan untuk uploadnya ya. Oke, Ibu share screen ya, fungsi pembangkit momen ganda ya. Oke, materi Bu sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, sudah, Ibu. Oh iya, kita harus mengawali ya nak, pagi ini kita doa dulu ya. Kita bagi yang muslim, ayo berdoa membaca Al-Fatihah. Bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. Amin ya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya untuk memahami materi ini sehingga kalian wawasannya bertambah banyak gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi pembangkit momen ganda ini generalisasi ya, jadi dari yang fungsi pembangkit momen untuk univariate ya. Nah, ini kita lihat apa itu fungsi pembangkit momen ganda ya. Gandanya juga masih 2 ya. Nah, nanti ketika materi Pak Anang ya, kalian nanti mungkin akan menjumpai momennya sudah gandanya lebih dari 2 gitu ya. Tapi umumnya yang digunakan itu peubah acaknya nanti bebas stokastik, jadi lebih simpel gitu ya momen gandanya itu ya. Oke, misalkan di sini peubah acak X dan Y itu mempunyai fungsi peluang bersama Fxy, jadi ini bisa discrete, bisa continue ya. Maka yang dimaksud fungsi pembangkit momen ganda dari X dan Y itu ini adalah M dari peubah acak gandanya XY, terus konstanta dari T-nya ini adalah T1, T2. Jadi T1 itu konstanta untuk X, T2 itu untuk konstanta untuk Y gitu ya. Nah, sesuai definisinya fungsi pembangkit momen itu adalah nilai harapan dari E pangkat T1X ya ditambah T2Y. Jadi selalu nilai harapan E ini dipangkatkan peubahnya apa gitu ya. Kalau pada tunggal kan hanya X, tapi kalau ganda seperti ini definisinya plus ya, plus T2Y ya. Sehingga kalau ada 3 juga sama definisinya, tinggal nambahin aja ininya ya. Nah, kalau discrete ini merupakan jumlahan ya, dari ini konsep nilai harapan, ini adalah X-nya gitu ya, kita ganti E pangkat ya, kemudian dikalikan fungsi masa peluangnya. Kalau X dan Y continue itu integrasi ya, integrasi untuk semua nilai X dan Y-nya ya. Kemudian jika momen dari ganda suatu peubah acak ini X ini ada, maksudnya eksis gitu ya. Karena tidak semua fungsi kepekatan atau masa peluang itu punya fungsi pembangkit momen ya. Ada, maka kalau kita ingin mencari momennya yaitu
Oh, ini saya salah ya. Ini mestinya Y ya. Ini mestinya Y ya. Nanti koreksinya saya simpan lagi ya di LMS. Tadi juga pagi sudah ada yang saya koreksi juga ya. Oke, jadi definisikan bahwa momen dari nilai harapan X pangkat R, Y pangkat S itu adalah turunan dari MXY, ini fungsi pembangkit momen bersamanya ya, diturunkan ke T1 sebanyak R kali gitu ya, diturunkan ke T2 sebanyak S kali ya. Jadi kalau ingin mencari nilai harapan XY berarti cukup ininya kan turunan kedua dari momennya diturunkan ke pertamanya ke T1 terus ke sininya T2-nya itu sekali gitu ya. Ini ya. Jadi ini adalah digunakan untuk menentukan momen dan kita evaluasi. Momen masih ingat dievaluasi pada T1 dan T2-nya sama dengan 0 ya. Kita lihat ilustrasi yang pertama, ini adalah yang diskret ya. Misalkan ini ada fungsi masa peluang baca XY-nya dinyatakan seperti ini ya. Ini juga nulisnya Ibu ada yang ke bawah ya ini. Ini mestinya Y-nya di sini ya. Oke. Mudah-mudahan nggak tuker ya, benar ya. Oke ya, ini adalah YX-nya. Kita ingin mencari fungsi pembangkit momen gandanya ya. Maka di sini sesuai definisi tadi adalah momen pada diskret itu adalah E pangkat T1X ditambah T2Y dikalikan nilai fungsi masa peluangnya. Jadi kita masukkan ketika X-nya 0, Y-nya 0 gitu ya, kita masukkan ke sini ini ya. Y0 ini kan 1 gitu ya, sehingga ini adalah 0,05 ya. Dan ini masukkan semua nilai X dan Y-nya ya. Kita peroleh ini fungsi pembangkit momennya ya. Kalau diskret memang seperti ini ya, jadi belum tentu bisa diringkas gitu ya. Jadi seperti ini adalah fungsi pembangkit momennya ya. Nah, ketika kalian ingin mencari tadi nilai harapan XY berarti fungsi pembangkit momen ini diturunkan aja ya, diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y. Tapi kalau diskret mungkin mencari momen XY mungkin lebih gampang pakai ini ya. Karena ini juga nggak banyak gitu ya. Nah, kalau sudah formula umum mungkin lebih baik menggunakan turunan tadi ya. Kemudian kita lihat ilustrasi pada baca continue. Misalkan ini X dan Y-nya mempunyai fungsi kepekatan bersamanya. Ini E pangkat minus Y. Dengan daerah fungsinya ini X lebih kecil Y ya. Dan nilainya 0 sampai tak hingga. Ini adalah daerah fungsi dari fxy-nya ya. Nah, maka fungsi pembangkit momen gandanya kita ambil lagi tadi definisinya ya. Kemudian batasnya sesuaikan. Kita anggap di sini ini X-nya yang tetap. Kalau X-nya tetap berarti dia 0 sampai tak hingga ya. Y-nya bergerak dari ini ya. Y-nya bergerak dari X sampai tak hingga gitu ya. X sampai tak hingga. Nah, ini diperoleh kalau diintegralkan hasilnya seperti ini ya. Saya nggak menjelaskan ya cara mendapatkannya, tapi kalian nanti bisa turunkan sendiri bahwa hasil integralnya itu seperti itu ya. Dan ada ketentuan, jadi ini kan nggak boleh 0 ya penyebutnya ya. Kalau 0 itu berarti dia tidak terdefinisi, maka harus ditambahin dengan syarat bahwa T1, T2 harus lebih kecil 1, dan T2 juga harus lebih kecil 1 ya. Ini syaratnya ya. Paham sampai di sini? Gimana, jelas? Jelas Ibu, masih aman. Masih aman ya. Oke, kita lanjut ke sifatnya. Jadi itu tadi sudah tahu definisinya. Kemudian kita lihat sifat-sifatnya. Sifatnya ini untuk apa sih Bu? Ya nanti kalau ada kekhasan tertentu gitu ya, kita bisa menggunakan mencari fungsi pembangkit momennya itu berdasarkan sifat-sifatnya ini ya. Pertama, bahwa sifat pertama fungsi pembangkit momen ganda XY itu dapat digunakan untuk menentukan momen ya dari AX plus BY ya. Jadi kalau kita sudah punya fungsi pembangkit momen,
kita juga bisa menentukan fungsi ini mestinya fungsi pembangkit momen ya. Nah, ini mestinya dapat digunakan untuk menentukan fungsi pembangkit momen ya. Fungsi pembangkit momen. Oke. Kalau momen tadi kan X pangkat gitu ya. Jadi dapat digunakan untuk menentukan fungsi pembangkit momen dari kombinasi ya AX plus BY gitu ya. Jadi momen dari AX plus BY ini kan satu peubah ya sekarang ya, katakan ini sebagai W gitu ya, MWT. Nah, sesuai definisinya momen kan E pangkat WT gitu ya. W-nya kita gantikan ini ya. Kemudian ini diuraikan aja bagiannya menjadi sebentar. Ini kenapa saya double ya? Ini mestinya gimana ini? Ini adalah E pangkat AXT ya. Ditambah dengan, ini mestinya sama dengan ya, maksudnya ya. Kurang sama dengannya ya. Jadi kembali lagi ya ke sini. Jadi ini dijabarkan pangkatnya menjadi ini. Kemudian kita buat menjadi kayak X sama Y-nya, terus konstantanya itu menjadi suatu T bintang. Jadi kita kumpulkan ini X ya, peubahnya X. Kemudian ini adalah T bintangnya AT, ditambah Y, ini T bintangnya atau adalah BT. Sehingga dari sini kita tahu ini sebenarnya sama saja momen dari X plus Y ya. Tapi di sini ini adalah apa? Nah, ini masih salah saya juga ya. Mestinya momen apa ini? Ini adalah momen dari XY ya. XY. XY dengan ininya adalah sebentar. Iya, ini XY ya mestinya ya. Jadi kita kembali ke definisi yang awal tadi ya. Jadi sebenarnya ini adalah sama dengan momen dari XY dengan sekarang peubah T1-nya itu AT, peubah 2-nya ini adalah PT gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa mencari momen dari AX plus BY, yaitu dia sama dengan momen dari XY dengan mengganti T1-nya dengan AT dan T2-nya itu menjadi PT ya. Mungkin kita lihat ilustrasi di sini. Ini adalah fungsi pembangkit momen yang tadi ya, pada ilustrasi sebelumnya. Nah, di sini momennya seperti ini. Misalkan kita ingin mengetahui bagaimana fungsi pembangkit momen dari U. U itu adalah 5X minus 7Y gitu ya. Nah, kita gunakan ini ya. Nah, kita gunakan ini. Kita gunakan MUT itu berarti momen dari 5X dikurangi 7Y. Ya, ini adalah UT. Dan kita gunakan yang ini tadi. Ini saya juga masih salah di sini penulisannya. Ini mestinya XY ya, nggak ada ya momen X plus Y, yang ada itu momen dari XY gitu ya, indeksnya ya. Nah, sehingga kita gunakan ya yang tadi ini, berarti dia momennya sama dengan XY, tapi kita ganti T1-nya dengan 5T, T2-nya dengan 7T. Jadi kita masukkan 5T-nya ini sebagai T1, 7T-nya ini pada T2 ya. Nah, sehingga diperoleh ini momennya ya. Nah, dari sini juga kita bisa menentukan ya nilai harapan U dengan mencari turunannya ini U terhadap apa? T dievaluasi pada T sama dengan 0. Jadi manfaat fungsi pembangkit momen itu bisa digunakan ya. Ini sifat yang pertama. Dan ini mungkin nanti terasa manfaatnya kalau sudah masuk mencari sebaran dari fungsi peubah acak ya. Oke, sifat yang kedua, kalau fungsi pembangkit momen gandanya ini, F ini MXT-nya ini, ternyata juga dapat digunakan untuk menentukan fungsi pembangkit momen ya. Ini sekali lagi, ini Ibu salah lagi. Ini mestinya menentukan fungsi pembangkit momen.
dapat digunakan juga untuk mencari fungsi pembangkit momen dari AX plus B dengan CY plus D. Jadi kayak transformasi ya. Jadi kalau X-nya sekarang menjadi AX plus B, Y-nya menjadi CY plus D ya. Kalau tadi kan kombinasi linear gitu ya, X dan Y. Yang sifat kedua ini bisa kita gunakan ini ya. Nah, tentunya ini menggunakan sifat dari fungsi pembangkit momen ya. Jadi MX ini AX plus BCY plus D, ini T1, T2 ya. Nah, sebenarnya kita masukkan ya. Tadi kan asalnya kan dari nilai harapan apa? E dari AX plus B ya, kalikan T1, kemudian ditambah CY plus D dikalikan T2. Nah, kalau diuraikan nanti ya, kalian uraikan, ini akan diperoleh seperti ini. Jadi sama saja dengan E pangkat B T1, jadi ini yang bagian konstantanya ya, ditambah D T2 konstanta dari yang ini ya, peubah yang kedua. Kemudian dikalikan momennya, kita ganti momennya itu T1-nya menjadi AT1, T2-nya menjadi CT. Jadi yang menjadi AC ini adalah koefisien yang bergandengan dengan peubah acaknya ya. Yang bagian depan ini adalah konstantanya ya. Kita lihat kembali fungsi momen yang tadi ya, seperti ini. Misalkan ini ada peubah acak U 5X plus 2 gitu ya, V 2X minus 1, maka fungsi pembangkit momen dari U dan V ini, nah kita gunakan di sini, E pangkat yang menjadi konstantanya kan 2 ya, 2T1 minus 1T2 dikalikan momen XY, kita ganti T1-nya dengan koefisiennya ini 5T1, kita ini juga 2T2. Ini adalah fungsi pembangkit momen untuk peubah acak U dan V ya. Jadi kita juga bisa mencari momennya ya. Nah, kalau sebarannya bisa diidentifikasi, mungkin kita juga bisa menentukan sebarannya ya, tapi ini belum tentu ya. Oke, sampai sini paham? Ibu mau nanya. Jadi untuk peubah acaknya, kan di sini kan 5X plus 2, terus 2X min 1. Ini XY nggak berpengaruh ya, Bu ya? Even ini... Oh iya, maaf. Ini mestinya Y, terima kasih. Ah, iya. Ini yang tanyakan tadi ya? Ya, Bu. Berarti itu harusnya X terus satunya Y gitu ya, Bu ya? Iya. Oh iya, Iya. terima kasih. Ya, terima kasih koreksinya. Jadi karena bertanya jadi saya ngoreksi ya. Ya, jadi ini lumayan ini nulis apa seperti ini, materi seperti ini lumayan sangat menyita waktu ya. Bisa berhari-hari ini bikin seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga ya, momen dari jumlah peubah acak yang bebas ya. Jadi kalau X dan Y ini merupakan peubah acak yang bebas ya. Bebas masih ingat ya bahwa fungsi bersamanya XY merupakan hasil kali Fx dikalikan Fy-nya ya. Hasil kali fungsi kepekatan atau masa peluang marginalnya ya. Kemudian fungsi pembangkit momennya itu katakan MXT dan MYT. Jadi yang X itu MX, yang Y ini MY. Kemudian. Maka di sini momen dari peubah acak X plus Y, jadi misalkan ini ada suatu peubah gitu ya, U gitu ya, U ini adalah X plus YT, ini momennya merupakan hasil perkalian. Jadi momen dari jumlah ya, jumlah peubah acak, kalau pada peubah acak bebas, itu merupakan perkalian dari momen-momennya ya. Tuh. Nanti ini bisa digunakan ya. Jadi misalkan apa X-nya menyebar eksponensial ya. Y-nya juga menyebar eksponensial ya. Maka X plus Y akan menyebar apa? Kalau eksponensial kali eksponensial sebarannya akan apa itu? Sebarannya akan gamma ya. Gamma alfanya akan menjadi 2 ya. Nah, eksponensial betanya tetap. Ya, nanti kita lihat contoh ya. Ini buktinya. Jadi kita bisa gunakan memang kalau bebas ini apa namanya menyenangkan gitu ya. Bikin
bikin orang teori happy ya. Makanya sangat penting ketika kalian mengaplikasikan di data, contoh kalian yang harus dapatkan itu dia harus memenuhi contoh acak ya. Karena acak itu menjamin dia bebas dan juga identik gitu ya. Nah, ini momennya, ini pembuktiannya ya. Nah, ini juga bisa digeneralisasi kalau peubahnya banyak x1 sampai xn gitu ya. Ini merupakan peubah jarak bebas stokastik dengan fungsi pembangkit momennya masing-masing ini ya. mx1 sampai xn gitu ya. Maka sekarang kalau kita ingin mencari momen dari y yang merupakan jumlahan dari x1, xn ya. Nah, ini merupakan hasil kali momen x1 sampai momen xn ya. Ini sifat yang ketiga ya. Oke, kita lihat di sini ilustrasinya X1 menyebar normal mu sigma 1 kuadrat dan X2 menyebar normal juga mu, tapi ragamnya ini berbeda ya, sigma 2 kuadrat ya. Kemudian diasumsikan X1 dan X2 ini bebas stokastik ya. Nah, maka fungsi pembangkit momen Y yang merupakan jumlahan X1, X2, karena ini bebas stokastik, tapi ini tidak identik ya, karena ragamnya berbeda. Kita kalikan saja ya. Nah, ini menjadi, kalau dikalikan hasilnya E pangkat 2 mu T plus ya, ini kalian mesti ingat ya, momen sebaran normal ya. Momen sebaran normal, yang pertama ini momen sebaran normal dari X2-nya ya. Ini E pangkat 2 mu T plus sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kalikan T kuadrat per 2 ya. Jadi ini juga momen dari sebaran normal. Mu-nya adalah yang gandengan dengan T, sehingga mu-nya adalah 2 mu. Ragamnya adalah yang gandengan dengan T kuadrat per 2, yaitu sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Jadi kita bisa langsung mengidentifikasi bahwa Y akan punya sebaran normal dengan min-nya 2 mu dan ragamnya adalah sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat ya. Ini manfaatnya ya, salah satu manfaat fungsi pembangkit momen ya. Ini ilustrasi ke-6 masih terkait yang tadi ya, kebebasan ya. Ini misalkan Z1 sampai Zn ini bebas stokastik identik ya, menyebar normal 0,1, tunjukkan bahwa sigma Zi kuadrat itu akan menyebar Q kuadrat derajat bebas N ya. Nah, kita lihat dulu, jangan I-nya dulu ya, Z kuadratnya dulu. Kita mencari momen dari Z kuadrat ya. Ini adalah nilai harapan E pangkat TZ kuadrat ya. Nah, kembalikan ini ke definisinya karena ini kontinu integral ya. ETZ kuadrat dikalikan FZ-nya ya. FZ-nya normal baku. Nah, diperoleh bentuk seperti ini ya integralnya. Nah, ini mirip-mirip normal ya gitu ya. Masih ada 2V, ini eksponensial, terus batasnya juga seperti ini. Nah, supaya memudahkan integrasi ini kita kita buat substitusi gitu ya supaya nanti bentuknya itu cantik gitu ya. Min setengah Y pangkat kuadrat gitu ya. Nah, kita lakukan transformasi, misalkan ini T-nya lebih kecil setengah ya, karena ada syarat ya kalau ini 0 kan nggak ada ya, hanya 1 nilai ininya ya. Jadi Y-nya misalkan ini Z akar 1 min 2T, jadi diambil dari sini ya akar dari pangkatnya ini. Maka kita dapat Jacobiannya dy-nya ini adalah dz-nya itu adalah dy dibagi 1 per akar dari 1 min 2T ya. Saya rasa ini kalian bisa. Kemudian kita lakukan substitusi ya ke sini. Jadi jangan lupa ketika kalian melakukan transformasi ini, dz-nya ini juga harus diganti dalam bentuk peubah yang ini ya, dy ya. Sehingga pangkat ini akan menjadi E pangkat min setengah Y kuadrat ya. Kemudian dz-nya tadi kita ganti dengan ini. Nah, kemudian ini enggak mengandung Y, kita bisa keluarkan tanda akar. Nah, tanda integral. Nah, jadi bagian ini adalah sebaran normal ya.
Normal minnya berapa? 0 ya. Ragamnya juga 1. Ini normal baku lagi. Sehingga integralnya 1. Maka momen dari Z kuadrat itu adalah 1 minus 2T pangkat minus setengah. Dan ini adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran Q kuadrat derajat bebas 1 ya. Atau gamma berapa? Alfanya adalah berapa? Masih ingat? Pembangkit momen gamma adalah 1 min beta T pangkat minus alfa ya. Lupa? Ya nanti dibuka lagi ya. Dibuka lagi. Karena Q kuadrat dengan gamma kan ada hubungannya ya. Oke. Kemudian tujuan kita kan mencari ini ya. Momen ini. Nah, kembali lagi kita sudah punya momen dari Z kuadrat. Jadi momen U, karena ini bebas stokastik identik ya di Z-nya, maka U-nya juga akan demikian. Ini adalah MZ1 ya. Z1 kuadrat ya ini ya mestinya ya. Iya, ini mestinya Z kuadrat ya. Oke, ini mestinya Z kuadrat. Sebentar, saya gantinya. Sekalian membetulkannya. Ini adalah Z1 ya. Kemudian ini Z2 kuadrat. Ini adalah momen. Ini dia masih saving ya. Ini adalah Zn kuadrat ya. Nah, kalian membetulkan ya. Oke, jadi ini adalah perkalian apa? Karena bebas stokastik ya. Maka ini perkaliannya. Oh, ini kenapa masih n kuadrat ya? Oh, saya tadi berarti undo dulu. Oke. Out. Lompat. Oh. Wow. Oh. Kenapa jadi bentuknya seperti itu ya? Oke. Ya. Oke, kita simpan udah benar ya. Oke ya. Nah, sehingga fungsi pembangkit momennya ini perkalian ya. Tadi udah diperoleh momen dari Z1 kuadrat ini kita kalikan sebanyak n. Dan diperoleh menjadi 1 min 2T pangkat minus n per 2 ya. Nah, ini dengan syarat tentunya ini kan supaya nggak 0 T-nya harus lebih kecil setengah gitu ya. Nah, ini adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran Q kuadrat ya, derajat bebas n ya. Harus diingat ya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan sifat-sifat dari momen itu untuk mencari sebaran ya, nggak hanya momennya tapi juga bisa mencari sebaran dari peubah acaknya ya. Jadi nanti ujiannya juga mirip-mirip seperti ini ya, nggak keluar dari masalah apa yang diajarkan ya. Ini ilustrasi ke-7, jadi baik dikasih ilustrasi ya. Nah, ini misalkan ada U1 menyebar Q kuadrat derajat bebas N1, U2 ini menyebar Q kuadrat derajat bebas N2, kemudian U1 dan U2 ini bersifat bebas stokastik gitu ya. Maka momen dari jumlahan ini ya, U1 plus U2, itu karena dia bebas stokastik ini perkalian ya. Dan hasilnya kalau dikalikan ini juga sebarannya tetap Q kuadrat, derajat bebasnya adalah N1 plus N2 ya. Itu diingat-ingat ya. Dan inilah yang sering dipakai di aplikasi itu ketika kalian belajar. Oh, sekarang belum dapat regresi. Analisis ragam udah dapat ya? ANOVA sudah dapat belum Rancok? Sudah, Bu. Rancok sudah, Bu. Oke. Nah, di Rancok itu kan ada misalkan rancangan acak lengkap. Itu kalau membuat tabel ANOVA kan ada sumber keragamannya ya. Ada sumber keragaman dari perlakuan, terus apa? Galat ya, satu lagi total gitu ya.
Nah, jumlah kuadrat. Jadi itu intinya adalah mendekomposisi jumlah kuadrat dari jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu dibagi menjadi jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat kalat. Nah, di situ untuk jumlah kuadratnya itu masing-masing punya sebaran Q kuadrat. Jumlah kuadrat kalat punya sebaran Q kuadrat. Jumlah kuadrat perlakuan juga punya sebaran Q kuadrat ya. Nah, nanti kalau Q kuadratnya itu dibagi derajat bebasnya, ini juga dibagi derajat bebasnya, dirasiokan, nanti akan punya sebaran F ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dekomposisinya itu derajat bebasnya juga seperti itu. Jadi yang perlakuan bisa N1, terus skalatnya N2 dan total itu keseluruhan jumlah kuadratnya tinggal dijumlahkan. Itu salah satu aplikasi sebaran seperti ini ya untuk pengujian di ANOVA. Oke, kita lanjut sifat yang keempat ya. Kalau peubah acak X dan Y ini mempunyai fungsi pembangkit momen gandanya, kita notasikan sebagai MXY, T1, T2 ya. Kita juga bisa menggunakan fungsi pembangkit momen ganda ini untuk mencari fungsi pembangkit momen marginal. Jadi kalau ingin mencari momen dari X1 T1, kita cukup membuat T2-nya ini menjadi 0. Ya. Jadi lebih gampang gitu ya, nggak perlu lagi mencari fungsi marginalnya, terus mencari fungsi pembangkit momennya. Dari fungsi pembangkit momennya yang sudah diketahui, kita bisa menentukan ya. Demikian juga untuk yang Y, berarti yang X1-nya ini dibuat 0 ya. Ini ilustrasi berikutnya. Nah, ini kembali ke ilustrasi yang pertama tadi ya, yang diskrit ya. Yang diskrit, masih ingat ya? Nah, sehingga kalau kita ingin T1 momen dari X, berarti yang mengandung T2 itu kita buat 0 ya. Oke, kita lihat sebentar, mungkin sambil recall ini ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau untuk mencari MX T1, T2-nya dibuat 0. Ini akan 0 ya. Ini berarti dia enggak ada kan T2-nya ya. Ini juga kita buat 0. Ini 0 ya. Ini 0 juga ya. Kemudian ini 0, ini 0 ya. Kemudian yang tadi dikumpulkan gitu ya. Akhirnya menjadi lebih sederhana. Demikian juga kalau momen Y berarti yang T1-nya ini akan menjadi ini akan 0 ya. 0 kan berarti dia enggak 0 ya karena ini jadi konstanta gitu ya. Ini juga akan 0 ya dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sehingga menjadi seperti ini fungsi pembangkit momen untuk peubah acak X ya. Kemudian dari sini juga kalian bisa saya rasa menentukan fungsi kepekatannya ya. Kepekatan peluangnya, marginalnya gitu ya. Ini Y juga sama tadi ya caranya ya. Kemudian kita lihat yang continue pada yang contoh yang barusan tadi ya 1/1 min T1 itu ya. Nah, contoh yang ya ini ya. Contoh yang ini, kalau kita ingin mencari momen dari X berarti T2-nya jadi 0. Ini jadi 0, ini jadi 0. Jadi menjadi 1/1 min T1 ya. Kemudian kalau Y berarti T1-nya 0, ini 0, 1 min T2 dikali 1 min T2. Itu akan menjadi sebaran apa? Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah momen dari sebaran gamma ya. Betanya berapa? 1, terus alfanya juga 1 ya. Kalau ini adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran gamma juga, alfanya 2 ya, betanya adalah 1. Ya, seperti ini kalian jadi akhirnya tahu oh ini fungsi pembangkit momen dari ini, berarti X itu punya sebaran ini ya. Y punya sebaran gamma gitu ya juga ya. Nah, kemudian sifat yang kelima,
Nah, kita juga bisa mencari nilai harapan mu X, mu Y, ragam X, ragam Y, dan juga peragam itu dari momen bersamanya ini. Jadi kalau ingin mencari mu X berarti kita turunkan, kita ganti dulu ya, kalau X itu berarti yang T2-nya 0 ya. T2-nya ini 0, jadi momen XY T1 gitu ya. Ini 0, diturunkan ke T1 dan dievaluasi T1-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sama dengan ini juga ya, momen Y berarti yang T1-nya ini 0, ini ada T2 gitu ya, kita turunkan ke T2, dievaluasi pada T2 sama dengan 0. Ragam, berarti kita harus cari momen X kuadratnya, turun keduanya ya, dikurangi nilai harapannya ya, pangkatkan 2. Hal yang sama untuk ragam dari Y ya. Sedangkan peragam berarti kita mencari dulu nilai harapan XY. Berarti momen pertamanya ini, momen bersamanya ini turunkan ke T1, turunkan ke T2, ya ini T2 ya mestinya. Ntar saya koreksi sekalian. Ini adalah T2. Oke. Kita turunkan ke T2, kemudian dikurangi mu X, mu Y ya. Ini ilustrasi ke-10 ya dari sifat kelima yang barusan ya. Nah, jadi misalkan tadi kita ambil contoh yang ini tadi momennya, maka untuk menentukan nilai harapan X gitu ya, ini kan definisinya seperti ini ya. Berarti kita buat T2-nya ini 0 ya. T2-nya dinolkan dulu di sini, kemudian diturunkan ke T1. Ini fungsinya, hasilnya setelah diturunkannya, karena kalau T2-nya 0, ini berarti menjadi 1 min T1. Turunan pertamanya ini, ya. Kemudian kita evaluasi pada T10, ini nilai harapannya 1. Ya. Nah, nilai harapan Y juga begitu, kita buat T1-nya 0, terus kita turunkan momennya, diperoleh ini hasil turunannya dan dievaluasi pada T2 sama dengan 0. Nilainya 2 ya. Tadi sudah tahu sebenarnya mengidentifikasi. Tadi kan sebenarnya gamma, alfanya 1, betanya 1 ya yang ini ya. Nilai harapan kan alfa beta ya. 1 ya. Kemudian ini juga tadi alfanya 2 ya, betanya 1. Nilai harapannya 2 ya. Ragam juga caranya sama, ini kita cari turunan dulu ya, ini turunan kedua dari momen, karena ini X kita buat T2-nya ini 0. Turunkan ke T1 sebanyak 2 kali menurunkannya, ini diperoleh ini, ya, kemudian kita masukkan T1-nya 0, hasilnya 2, ragamnya 1 ya. Kemudian ragam Y caranya sama ya. Jadi masih ingat ya kalau gamma tadi alfa 1 beta 1 ragamnya adalah alfa beta kuadrat 1 ya. Ini juga tadi gamma berapa? Alfanya 2, betanya 1. Sebentar, alfanya berapa tadi? Berarti ragamnya adalah alfa beta kuadrat, betanya 1 kuadrat, alfanya 2. Jadi ragamnya adalah 2 ya. Dan kita juga bisa mencari peragamnya ya. Kita turunkan dia ke T1 dan T2, dikurangi ini ya. Ini nilai harapan XY-nya 3, peragamnya ini 1 ya. Kemudian kalau kita ingin cari korelasi juga bisa, korelasi adalah sigma XY dibagi, nah ini sigma X, sigma Y ya. Sigma X, sigma Y. Nah, korelasinya adalah 1/2 ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke sifat berikutnya? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut sifat berikutnya. Jadi kalau X dan Y ini bersifat bebas dan nilai dari suatu fungsi U ini adalah fungsi dari X,
dan nilai harapan dari nu ini adalah fungsi dari y, ya. Ini ada, maksudnya berhingga gitu ya. Maka nilai harapan ux dikalikan nu y itu sama dengan nilai harapan ux dikalikan nilai harapan nu y ya. Ini sekali lagi ini berlaku kalau bebas stokastik ya. Jadi bebas stokastik XY-nya ini nilai harapan fungsi dari X, fungsi dari Y juga tinggal mengalihkannya jadi lebih sederhana. Kemudian sifat ketujuh, misalkan fungsi pembangkit momennya dari peubah acak X dan Y ini, gimana ini? Misalkan fungsi pembangkit dari peubah acak X dan Y ini ada gitu ya, maka X dan Y bersifat bebas jika dan jika ya. Nah, sifat awal tadi kan kalau bebas ya. Kalau ini bebas itu jika dan jadi berlaku ini ke sini, ini juga arah if ini maka ke sini gitu ya kalau jika dan jika ya. Jadi kita bisa mengatakan X dan Y itu bebas kalau fungsi pembangkit momennya itu merupakan perkalian dari momen-momennya ya. Jadi bisa juga kalian mengidentifikasi X dan Y itu bebas dari fungsi pembangkit momennya. Ya. Kita lihat sifat yang ke-7 ini ya. Kita lihat ilustrasi. Misalkan ini adalah fungsi kepekatan bersama. Fungsinya seperti ini, parameternya ada θ1, θ2 ya. E pangkat ya, dan seterusnya ya ini ya. Nah, kita lihat fungsi pembangkit momennya ya. Kita cari fungsi pembangkit momennya dengan mengintegralkan ini ya. Ya. Kemudian kita pisah yang X dengan X seperti ini. Ya. Ini yang Y kita pisahkan karena nggak ada X kali Y ya, jadi kita bisa memisahkan seperti ini ya. Maka di sini ini adalah momen dari X ya, ini momen dari Y gitu ya. Momen dari X ini diperoleh ini ya, momen Y ini, sehingga momen XY itu adalah hasil perkalian keduanya. Ini adalah sebaran eksponensial ya. Eksponensial 1, eksponensial 2 gitu ya. Nah, seandainya ini θ1, θ2-nya sama gitu. Ya, identik gitu ya, misalkan sebaran identik dia akan menjadi apa? Sebaran gamma ya. Gamma alfanya berapa? Alfanya 2, betanya tetap theta ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Nah, tadi yang peubah ganda itu bisa digeneralisasi ya untuk vektor ya. Jadi sebenarnya ini nggak sampai detail ke vektor untuk fungsi pembangkit momen. Ini hanya untuk momennya saja. Jadi kita bisa menjadikan momen-momen dari suatu vektor peubah acak itu menjadi sederhana ya. Jadi kalau X ini adalah vektor X1 Xn merupakan vektor peubah acak yang dimensinya n ya. Sehingga ragam I-nya ini juga berhingga ya. Maka mestinya bukan sehingga ini ya. Mestinya ini dan kalau menurut saya ya, sebentar saya koreksi ya. Dan ya. Kalau sehingga itu ada awalannya ya. Dan ini nilainya berhingga gitu ya. Ragamnya berhingga, kalau nggak berhingga nggak bisa ini ya, nggak bisa menentukan ragam suatu sebaran, berarti sebarannya kalau nggak punya ragam, nggak berhingga, nggak menarik ya. Maka nilai harapan X-nya itu dinyatakan sebagai, ini ada bold itu menyatakan dia vektor ya. Jadi saya juga sekalian mengenalkan ya. Kalau notasi ada bold ya, ini menunjukkan dia adalah vektor ya. Bisa juga matriks ya. Ini adalah peubah acak, jadi lambangnya besar gitu. Maka di sini mu-nya, mu ini juga vektor mu ya. Ini adalah vektor yang merupakan nilai harapan dari X. Jadi ini adalah nilai harapan X1, X2, X3 sampai Xn gitu ya. Dan matriks ragam peragamnya itu didefinisikan seperti ini, bahwa kovarian X itu adalah
nilai harapan X dikurangi mu dikali X dikurangi mu transpose ya. Jadi ini adalah matriks yang elemennya adalah ru IJ ya. Nah, ketika IJ-nya sama ini adalah ragam ya. Jadi kita bisa nyatakannya dalam bentuk matriks ya. Sehingga unsur diagonal matriksnya ini adalah ragam ya. XI dan off diagonalnya ini adalah peragam dari XI XY. Sehingga matriks peragam-peragam ini sifatnya simetrik ya. Simetrik ya. Masih ingat ya? Simetrik itu apa ya definisi di matriks ya? Oke, ini misalkan hasil yang ilustrasi 10 tadi, ini kan seperti ini hasilnya ya. Nah, ini kita bisa nyatakan kalau seandainya Z ini adalah pembacanya XY gitu ya, XY transpose ya. Maka nilai harapan Z-nya ini adalah mu X-nya 1, mu Y-nya 2 ya. Jadi kalian jangan ditukar karena definisinya ini X, ini Y, maka ini adalah mu X, mu Y gitu ya. Kemudian matriks ragam-peragamnya yang ini kita bisa sajikan dalam bentuk matriks. Ragamnya 1 ya untuk X, ragam Y-nya 2, peragamnya ini 1. Jadi kalian bisa lihat matriksnya simetrik. Jadi lebih enak melihatnya daripada kalian sajikan seperti ini gitu ya. Oke, ini latihan. Nah, latihan ini saya harap dikerjakan ya, nanti diupload di LMS IPB hanya 2. Nggak banyak ya. Mudah-mudahan dari materi tadi ini bisa mengerjakan ini ya. Maksimumnya mengerjakan tetap saya buat hari Minggu saja ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau tanya. Bu izin bertanya. Iya. Apakah nilai pembangkit momen selalu positif ya? Oh, fungsi pembangkit momen nggak ada nilainya. Dia merupakan fungsi. Oh, merupakan fungsi. Merupakan fungsi. Jadi kalau kita lihat tadi ilustrasinya ini ya. Yang awal-awal ya. Oke, yang awal-awal kita ke definisi aja ya. Oke. Jadi dia merupakan fungsi, tidak ada pernyataan di sini positif negatifnya. Yang positif negatifnya tadi mungkin nilai harapannya gitu ya. Nah, seperti ini suatu fungsi. Jadi dia suatu fungsi dari T1, T2 gitu ya. Hanya ketika kita ingin mencari momen apa namanya XY gitu ya. Momen XY berarti kita ambil apa di sini nilai momen XY berarti momen XY. Nilai harapan XY gitu ya. Nilai harapan XY berarti ini fungsi ini kita turunkan. Turunkan ke T1, kemudian setelah itu turunkan lagi ke T2. Nah, dari fungsinya tadi turunannya kan dia masih mengandung T1, T2. Kemudian kita buat T1-nya 0, T2-nya 0. Sehingga kita dapat ini nilai harapan dari X kalikan Y ya gitu ya. Jadi ini diturunkan dulu ke T1, turunkan ke T2. Ya tergantung RS ini mau momen berapa. X pangkat 2Y berarti kan R-nya 2, Y-nya 1 gitu ya. Oke ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terjawab ya. Terima kasih. Iya. Silakan yang lain, nggak usah malu-malu. Ibu boleh bertanya? Mungkin melanjutkan dari pertanyaan yang tadi. Berarti kalau turunan pertama momen di 0 itu bisa negatif dan turunan kedua itu pasti positif ya Bu, karena kayak nilai harapan dan ragam. Oh, beda sekali. Jadi beda. Jadi mungkin kalian ini mungkin ya terinspirasi maksimisasi kali ya. Jadi kalau kita mencari titik maksimum, turunan pertamanya samakan 0, terus turunan keduanya kalau dia positif dia harus apa? Positif, negatif. Jadi kalau titik maksimum enggak seperti itu. Jadi kita menurunkan biasa aja ya. Ini turunan biasa aja di momen ini. Jadi kalau kita ingin, atau saya buat ini deh, saya pakai papan tulis saya ya. Biar jelas ya, sebentar ya. Saya ambil penanya.
Oke. Saya buka ini saya dulu ya. Buat saya ya. Oke ya. Jadi kembali ya. Jadi sebelumnya kalian mengenal fungsi pembangkit momen univariate ya. Nah, univariate ini definisi MXT-nya bukan nilai harapan dari ETX gitu ya. Jadi konsep tetap nilai harapan. Nah, ketika kita ingin mencari nilai harapan X, berarti kita mencari turunan pertama ya. Saya pakai tanda parsial karena fungsinya ini mengandung X dan T. Kalau sudah peubahnya banyak itu kita selalu menggunakan notasi parsial ya. Ini kita turunkan MXT ini kita turunkan ke T ya. T-nya sama. Kemudian setelah hasil turunannya kita masukkan nilai 0 gitu ya. Nah, kemudian seandainya kita ingin mencari nilai harapan X pangkat R, berarti kita mencari turunan dari MX itu sebanyak R kali ya, ke DT-nya sebanyak R. Ya. Momen ini nanti yang kalian bisa gunakan untuk menghitung apa ragam, kurtosis ya. Jadi momen-momen ini nanti manfaatnya untuk menghitung mean ya, ragamnya mungkin ya, kurtosis mungkin ya, pernah dengar kan kurtosis ya? Saya yang ngilangin ya, skewness ya, skewness dari suatu sebaran gitu ya. Nah kemudian ini digeneralisasi itu ya, generalisasi untuk kalau pembaca yang kita miliki itu lebih dari 1, misalkan 2 dulu gitu ya. Main bivariate dulu ya, bivariate dulu. Nah, jadi kita punyanya sekarang kalau tadi ini X gitu ya. Ini kita punya XY. Nah, di sini momen XY ya, kita kasih kurung karena dia serentak. Jadi bersama itu kita selalu mengurung ya X-nya karena dia ganda gitu ya. Jangan hilang apa kurungnya. Ini T. Ini adalah nilai harapan dari apa tadi definisinya XT ya, sebenarnya sama dengan ini ya, TX atau XT ditambah dengan YT. Ini definisi untuk ganda gitu ya. Nah, sehingga momen ini nanti bisa digunakan untuk mencari momen dari X gitu ya. X tadi sudah tahu momen dari X berarti turunan pertama MX ini ya. Oh, ini kurang T1 T2, maaf ya, saya sama ini. Maksudnya ada T1 T2. T1 T2 ya. Empuk ya, sebentar oke saya hapus. Oke. Oke ya. Ini T1 T2 ya. Nah, tadi sudah tahu untuk mencari nilai harapan X berarti momen bersamanya ini kita buat yang apa namanya T1-nya ada, T2-nya 0. Kita cari turunan dari momen ini ke DT1. Hasilnya nanti kita evaluasi T1-nya 0. Jadi jangan masukkan dulu T1-nya 0, kalian turunkan dulu baru T1-nya masukkan nilainya 0 gitu ya. Kita juga bisa mencari EX pangkat R ya. Jadi Y pangkat S. Nah, sebenarnya ini adalah turunan ke R plus S dari momen bersamanya T1 T2 terhadap ini X-nya kan sebanyak R ya. T1 sebanyak R ke T2-nya sebanyak S ya.
Kemudian setelah dapat turunannya, ini kita evaluasi ya. T1-nya 0, T2-nya 0. Ini fungsi untuk bivariat. Nah, nanti sama fungsinya ini. Kita tadi bisa mencari apa kalau bersama? Kita bisa nyari min X-nya ya. Min X, ragam X ya. Terus apa lagi? Peragam ya. Peragam XY ya. Juga korelasi ya. Korelasi. Termasuk ini adalah min apa? Y, ragam Y. Ya. Jadi kita menurunkan tuh lebih mudah daripada integrasi, makanya sering mencari dari apa fungsi pembangkit momennya dulu bersamanya gitu ya. Oke, kita lihat ya. Nah, itu kasih contoh deh satu lagi. Gimana nih, sudah jelaskah yang bertanya ini? Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, sudah jelas tuh. Oke ya. Kita lihat Ibu ngasih contoh satu lagi mungkin ya. Oke, kalau misalkan X1 menyebar normal, ini aja eksponensial yang gampang. Eksponensial kita. Jadi misalkan aja fungsinya ini saya tulis ya fxi. Ini saya ininya oke nanti ya saya xi dulu. Ini adalah 1 per beta pangkat min x per beta ya. XI-nya ini lebih besar 0. Misalkan ini adalah X1 sampai Xn. Nah, itu ya. Dia bersifat bebas stokastik identik. Jadi dia bebas, terus dia juga identik. Maksudnya parameternya sama. Ya. Nah, tentukan di sini sigma XI-nya. Sebarannya ini apa? 1 sampai N. Ini menyebar apa? Nah, kita gunakan sifat momen tadi ya. Jadi pertama tadi sifat ada ya. Jadi kalau apa X dan Y bebas ya, ingat ya. Ingat kalau X dan Y bebas, maka MXY ya. MXY itu sama dengan apa? Hasil kali dari, oh ini T-nya belum. Momen bersama dari XY ini adalah hasil kali dari momen X ya. Kali momen Y kedua ya. Ini tadi ingat itu ya. Ada bentuk seperti ini. Ya, ini kita bisa gunakan ya. Sehingga kalau kita ingin mencari solusinya, ini kan momen dari Y ya. Oke gitu, karena ini kan satu peubah ya, satu variabel Y gitu ya namanya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak T-nya. Kalau ini peubahnya ada 2, T-nya juga ada 2 gitu ya. Kalau Y ini kan 1 ya. Nah, kalian mau S juga boleh sih, mau T aja juga boleh ya. Nah ini berarti adalah momen Y, ini adalah nilai harapan gitu ya. Kalau konsepnya kan Y gitu ya. Ini adalah nilai harapan dari ET. Kita masukkan di sini Y-nya adalah X1 plus X2 ya. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk X ini. Ini kalau kita uraikan kan sebenarnya sama saja nilai harapan ETX1 ya ditambah gitu ya. Atau boleh juga dikali ya. Atau tambah dulu ya. X2 biar pelan-pelan deh. Ini sampai TXN ya. Oke ya. Oke. Kemudian apa habis itu? Nah, ini sebenarnya sama saja nilai harapan dari ETX1 gitu ya, dikali ya. ETX2 dikali ETX. Nah, ingat tadi XY ini kan bebas stokastik identik malahan ya. Nah, ini kita bisa nyatakan ini sebagai apa? Nilai harapan dari ETX1 gitu ya. Kali nilai harapan dari ETX2.
Ini kalau nggak bebas nggak bisa ya. Jadi kita bisa melakukan ini karena X1, Xn ini bersifat bebas. Baru kita masukkan ya. Karena ini identik berarti tadi momennya apa ini? Nah, kita belum tahu tuh momen-momen dari ini apa. Masih ingat? Coba ingat-ingat kembali. Momen dari XI ini. Momen dari XI masih ingat? Dari sebaran apa? Eksponensial 1 dibagi 1 min beta T ya. Nah, sehingga karena ini ada N berarti 1 per 1 min beta. Ini seru ya yang pena ini. 1 per 1 min beta. Oke ya. Hapus. Tumpuk-tumpuk ya. 1 per 1 min beta T. Pangkat berapa? Pangkat N ya. Ya kan? Min pangkat N kan? Nah, ini sebarannya apa berarti? Ini mempunyai sebaran gamma ya. Alfanya kan jadi pangkatnya ini ya. Alfanya N terus beta. Ya. Oke, contoh ini ada yang kurang jelas atau ada yang mau tanyakan, silakan. Gimana, jelas? Jelas. Kok pada diem nih? Jelas, Bu. Jelas? Oh ya. Oke ya, coba dilatih ya soal yang tadi. Atau masih ada pertanyaan, silakan. Belum ada yang tanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya Ibu akhiri ya. Jangan lupa tugasnya nanti diupload paling lambat hari Minggu ya. Nanti saya sediakan uploadnya di LMS IPB ya. Nggak usah malu-malu bertanya ya. Saya sampai saat ini kayaknya belum menerima pertanyaannya dari kalian ya. Ya mudah-mudahanlah kalian semua memahami ya. Oke, Ibu akhiri kuliah pagi ini. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu. Ibu posisinya lagi di rumah apa di kampus? Di rumah. Oh. Kangen kampus ya kalian? Kalian banget Bu. Banget ya. Kita banyak berdoa ya. Belum divaksin ya kalian ya? Belum sampai ya? Belum Bu. Kita ya, sabar. Kalau mahasiswa boleh masuk kampus nanti setelah semua divaksin. Iya, ya, Bu. Kita akan menunggu giliran. Ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, insya Allah nanti kita juga masa ini akan berlalu juga dan kita bisa bertemu ya kembali ya. Oke, sampai jumpa. Ibu tutup.